Oke, selamat pagi ya. Hari ini hari Senin, sudah jam 10 sebenarnya sih. Saya sudah making barang dan ada beberapa yang sudah di pick up ya. Antar aja same day cepet pick up-nya, antar aja biasa lama. Oke, ini kita review ya. Ini bohlam di order atau bisa dipakai buat mobil Toyota Yaris, Toyota Vios. Ya, Yaris 2015, Toyota Vios juga 2015, 2016. Ya, yang menggunakan proyektor halogen high-low. Kalau di mobil Honda itu Mobilio RS atau Brio RS. Ya, jadi yang menggunakan proyektor halogen jauh dekat. Kalau di Mitsubishi di Pajero Exit, kalau di Toyota Fortuner yang model VRZ tapi tipe G. Bohlamnya adalah 9012 tipe HIR 2. Saya memperkenalkan bohlam ini adalah bohlam versi baru. Versi sudah di-upgrade. Ya, apa yang di-upgrade adalah wattnya supaya lebih terang. Ya, tipe ini adalah tipe Cree XAP 50 second generation 30 watt yang versi lama. Sekarang sudah menjadi 40 wattan, di atas 40 watt lah. Nanti kita akan uji dengan alat ukur yang namanya wattmeter dan looks-nya kita akan kasih lihat. Ya, merek bohlam ini apa? Merek bohlam ini adalah Juragan Lampu. Di sini tertulis emboss Juragan Lampu, ada segel garansi Juragan Lampu, dan di sini Anda akan mendapatkan kardus seperti ini Juragan Lampu. Ya, Anda mau order bohlam ini Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Ya, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Bohlam ini apa sih keunggulannya dari yang versi lama? Satu, lebih terang, udah pasti. Kedua, fokusnya akan lebih bagus. Kenapa? Karena chipnya persegi panjang, bukan bujur sangkar. Versi Cree XHP 50 second generation chipnya adalah bujur sangkar. Ya, kipas lebih cepat untuk meniup atau membuang panas. Heatsink lebih cepat untuk melepas panas. Ya, kalau spek lainnya adalah sama. Dia driverless, tanpa driver, tinggal colok soket. Double Cooper PCB, teknologi pendinginannya. Tidak storing. Bayangan gelap juga kecil. Pemasangan PNP. Ya, kita akan buktikan dengan alat yang namanya wattmeter. Jadi kalau Anda beli bohlam, jangan cuma lihat deskripsinya. Anda di Shopee, di mana online shop semua, ini deskripsi ditulis indah-indah bro, speknya tinggi ditulis. Tetapi Anda bisa dapat bohlam yang tidak real. Tidak semestinya yang Anda dapat. Jadi sama seperti Anda ke McDonald, Anda lihat di McDonald gambarnya burgernya gede-gede, ayam KFC-nya gede-gede kalau Anda ke KFC ya, potongan ayamnya gede-gede, membuat Anda tertarik untuk beli. Tetapi pas Anda sudah beli, itu burgernya kempes, tipis. Ya, banyak yang seperti itu. Nah, saya tidak mau menjual yang barang seperti itu. Jadi deskripsi kita tulis ya sesuai fakta gitu loh, ya. Sesuai fakta. Nah, kalau saya mau jualan burger juga saya akan ditimbang ya, dagingnya, rotinya, sausnya. Jadi sesuai dengan aturan, jangan gambarnya gede-gede tetapi Anda dapatnya kecil. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak mau. Nah, sama saya jualan bohlam, saya belum jualan burger, jadi saya baru jualan bohlam. Bohlam ini wattnya berapa, realnya ya kita harus sesuai dengan fakta. Faktanya apa? Kita ukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Ya. Nah, kita akan ukur nih menggunakan wattmeter, berapa sih dia wattnya. Nah, ini terbaca di wattmeter itu adalah 43 tuh wattnya. Ya, 43, 42,9. Ya, jadi watt bohlam ini adalah 43. Ya, kita ngomong apa adanya 43. Saya tidak bilang ini bohlamnya 60 watt, 70 watt, 140 watt, 190 watt. Tidak, ya 43. Karena diukur menggunakan wattmeter. Ya. Kalau Anda mau menimbang berat dengan alat yang namanya timbangan, bukan berdasarkan feeling Anda pegang-pegang. Anda beli semangka, Anda pegang-pegang, oh ini abangnya bilang 3 kilo. Bukan berdasarkan feeling, tetapi harus berdasarkan apa? Alat ukur, timbangan. Nah, timbangannya harus udah ditera, jangan timbangan yang udah dimacem-macemin. Ya. Nah, ini
Alat ukur saya berani jamin sesuai dengan fakta atau sesuai dengan realnya, yaitu 43. Nah, hal kedua yang Anda perlu perhatikan adalah lux-nya, output cahayanya. Wattnya sudah terlihat, output cahayanya berapa. Banyak orang menanyakan ke saya seperti mereka pintar. Betul, mereka pintar sebagai pembeli. Dia tanya lumennya berapa. Jujur, terus terang, saya tidak bisa menjawab ini lumennya berapa, karena saya tidak mempunyai alat ukur untuk membuktikan berapa lumennya. Jadi saya tidak bisa jawab. Lebih baik saya tidak bisa jawab daripada saya bohongin Anda sebagai pembeli. Saya kadang-kadang orang WhatsApp ke saya, Pak, amanah atau tidak, saya tidak mengerti jujur terus terang apa pengertian amanah, tetapi saya berusaha menyajikan yang sesuai dengan fakta. Nah, itu boleh dibilang amanah atau tidak, saya juga tidak paham. Tapi intinya saya tidak mau membohongi Anda. Karena kenapa? Saya juga orang. Saya juga suatu saat beli barang. Ya, sama seperti jam ini. Ya, di Shopee banyak banget bro. Harganya ada yang 2,2, ada yang harga 300.000, ada yang 400.000. Ya, harga resminya pasaran di Shopee itu di atas 3 atau paling rendah 2,9. Tetapi ada yang jual 2,5, tetapi dia bisa bilang asli. Nah, saya tidak berani beli juga. Kenapa? Karena takut palsu. Seperti itu. Karena zaman di online itu gambar sih bisa nyomot siapapun punya. Ya, harga memang bisa bervariasi, tetapi kadang-kadang kalau Anda dapat barang yang busuk, pedagangnya tidak jujur, itu repot. Ya. Jadi saya tidak mau membohongi Anda, jadi kita tidak tahu yang namanya lumensnya berapa. Tetapi kita bisa buktikan. Nah, kita akan buktikan berapa sih outputnya, luxnya. Nah, kita akan menunjukkan di alat yang namanya lux meter. Ya, kalau saya lumen saya tidak mempunyai alatnya, jadi saya tidak bisa, mohon maaf. Jadi saya mendingan ngomong to the point, saya tidak tahu lumensnya. Nah, kalau Anda sebagai pembeli, Anda percaya apa yang dia bilang si pedagang itu, dia bilang 30.000 lumens, berarti Anda kurang jauh mainnya. Karena kok Anda bisa percaya aja, ya. Sedangkan banyak orang beli yang ke saya, nanyanya itu dari A sampai Z, bisa berhari-hari baru dia beli. Gitu. Tapi banyak orang juga yang langsung berani kok beli gitu ya. Padahal spesifikasinya tidak jelas atau spesifikasinya tidak sesuai. Ya. Nah, kita di sini menyajikan data yang sesuai dengan fakta. Di depan ada alat yang namanya lux meter. Kita ukur akan dari jarak yang sama, ya, dari sini patokan kita ke arah sana, kita akan ukur ini berapa sih luxnya. Anda hanya fokus ke angka ini aja. Saya tidak mau membohongi Anda, saya juga tidak mau bermain curang. Ya, Anda tinggal nonton aja ini angkanya berapa. Jadi jangan bilang nanti, wah angkanya tidak sesuai, saya main curang ini itu, ya Anda tinggal nonton saja, ya. Nah, ini kita nyalakan, kita tunjukkan angkanya itu mencapai 5.900 lux tuh. Kita kasih tunjuk. 6.000 lah luxnya, ya. Jadi bohlam ini bisa mencapai 6.000-an luxnya. 6.000 lah, ya. Bohlam ini terang banget, bro, ya, terang banget. Nah, kita ukur dengan halogen 55 watt, kita akan tunjukkan di depan ini berapa sih luxnya. Ini adalah halogen 55 watt, ya. Kita akan kasih lihat di wattmeter. Kita kasih lihat dulu di wattmeter, ya, terbaca 56, sekian, jadi 57. Nah, kita akan kasih lihat di wattmeter, di luxmeter, dia menghasilkan sinar 1.200 lux, tuh. Nah, jadi kalau bohlam ini 1.000, kalau bohlam itu tadi 6.000, jadi Anda bisa berkira-kira lah berapa kalinya lebih terang. Nah, itu sesuai dengan fakta, ya. Ini 1.200, tadi ini 6.000. Ya Anda tinggal kaliin aja berapa kali lebih terangnya. Intinya seperti itu. Nah, itu saya bisa buktikan dan saya berani menjamin Anda. Ya. Jadi saya tidak tahu kalau Anda bertanya berapa Pak lumennya, nggak bisa tahu, saya nggak punya alat ukurnya. Nah, ada lagi orang berkomentar, lu sebagai tukang lampu kenapa nggak beli bro alat ukurnya? Saya mau beli bro, betul, harganya mahal, ya gitu doang. Kalau nggak mahal udah pasti saya beli, ya. Nah, tetapi saya mempunyai alat ukur yang lebih murah dan bisa diandalkan, ya ini. Nanti kita ke depannya untuk Anda follow lah
YouTube saya akan mendemokan satu buah alat ya untuk mengukur dia punya tingkat keterangannya yang lebih valid ya. Jadi di sini hanya sekedar demo untuk Anda mereview secara cepat. Saya mempunyai workshop di rumah ya, semacam lab lah, karena saya dari orang teknik. Saya bukan pedagang biasa. Saya kalau bohlam ini jelek pun saya tidak mau jual. Jadi saya punya lab di rumah ya. Kalau ini kan workshop saya di rumah orang tua di garasi. Saya ada lab di rumah. Ya, saya mempunyai alat ukur yang benar-benar bisa diandalkan untuk mengetahui berapa sih keterangan ini lab gitu loh. Ya, nanti kita akan bikin kontennya tersendiri lah. Ya, Anda silakan follow aja atau subscribe. Nggak mau follow juga nggak apa-apa, karena ini untuk Anda, untuk keuntungannya untuk Anda, untuk yang mencari bohlam yang bagus. Karena banyak banget orang bilang, aduh gua bingung ya, di online banyak banget bohlam, gue mau beli, gue scroll banyak banget tipenya, jadi mau beli jadi nggak jadi beli. Kenapa? Karena mabok kata dia. Nah, buat Anda yang mabok, Anda nggak usah pusing-pusing. Anda lihat review saya, Anda yakin dengan apa yang saya review, Anda tinggal order. Ya. Jadi satu, syarat bohlam bagus adalah watt dan looks-nya harus real. Real-nya adalah sesuai dengan fakta. Bohlam ini 42 watt, 43 watt, 6.000 sekian looks-nya. Syarat kedua bohlam bagus, sudah watt dan looks-nya gede, tidak boleh ngedrop. Ya, nggak boleh ngedrop. Jadi ngedrop ini maksudnya begini, pas pertama kali nyala terang, tetapi lama-lama meredup atau wattnya turun. Nah, itu tidak bagus. Itu namanya ngedrop. Bohlam ini saya jamin tidak ngedrop. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Apa sih maksud adjustable? Bohlam ini harus bisa diputar. Nah, diputarnya ini harus on the spot. On the spot itu artinya adalah langsung praktek di mobil. Bukan berdasarkan ada yang menggunakan kunci L atau baut-baut. Nah, itu ribet. Kenapa ribet? Nggak semua orang paham. Nggak semua orang bisa. Karena yang beli LED saya ini ada anak muda, orang tua. Orang tua disuruh ngituin baut pakai obeng-obeng gitu ya. Bautnya copot, jatuh, dicari, nggak bakal ketemu. Jadi ribet yang begituan. Jadi adjustable juga ada kategorinya. Adjustable yang enak. Langsung to the point atau langsung on the spot bisa diputar. Bukan yang harus dikendorin dulu, putar, kencengin lagi. Nah, itu ribet. Nah, yang ribet begitu kita tidak mau. Kenapa? Karena saya mau Anda pembeli LED saya seluruh Indonesia bisa pasang. Anda tidak perlu ke bengkel. Anda pasang sendiri. Anda kalau nggak jelas atau Anda bingung, Anda bisa WhatsApp saya. Itu nomor WhatsApp saya, 0898-269-3838. Ya, jadi saya mau orang yang beli LED saya, Anda bisa pasang. Tidak usah ke bengkel, buang-buang uang, Anda pasang sendiri. Nggak jelas, silakan tanya. Bagaimana cara settingnya ini penting, bro. Ya, supaya hasilnya bagus. Syarat keempat bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil. Kenapa sih kita perlu bayangan gelapnya kecil? Anda perlu tahu nih. Ya. Nah, LED ini memiliki bayangan gelap tetapi tidak besar dan tidak gelap. Bayangan gelap batang di tengah itu adalah namanya bayangan gelap. Kenapa sih dia bisa ada bayangan gelap? Karena LED ini sorotan samping. Kalau kita putar, ya, nah ketemu lagi bayangan gelap. Nah, kita putar lagi, ketemu lagi bayangan gelap. Nah, bayangan gelap itu harus kecil dan tidak boleh besar. Tidak boleh gelap, tidak boleh lebar. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Kenapa? Karena kalau kita melihat halogen, ya, halogen kita nyalakan, dia tidak ada bayangan gelap, dia akan ke segala arah, ke semua. Nah, kenapa sih kalau LED ini ada bayangan gelap? Karena dia cuma dua sisi, kiri dengan kanan. Yang ke depan ini kosong, yang ke sini kosong. Nah, kalau makin gede kosongnya, makin gelap, itu rugi. Rugi. Jadi tidak boleh ada bayangan gelap. Ya, makin gelap makin jelek, makin gede bayangan gelapnya juga makin jelek. Jadi minimal itu bagus. Nah, ini memenuhi syarat itu. Ya. Syarat selanjutnya adalah tidak boleh storing. Banyak LED itu storing. Kenapa sih storing? Karena drivernya tidak bagus. Mengeluarkan electromagnet inductance, mengeluarkan elektromagnet EMC segala macam ya. Jadi dia mengganggu peralatan lain untuk bekerja. Contohnya
eh, waktu LED ini nyala, radio mobil Anda suaranya hilang. Suaranya kresek-kresek, audio mobil Anda mendenging. Nah, itu storing namanya. Ya. Saya dari teknik elektro, telekomunikasi, jadi ada istilahnya pemancar itu tidak boleh kalau Anda pemain HT namanya ada splatteran masuk, HT Anda kers gitu. Nah, itu eh, ada gangguan lah, intinya seperti itu. Jadi tidak boleh, ya. Nah, gangguan di mobil ini, lampu ini kalau Anda nyalakan itu mengganggu apa? Kerja sensor-sensor di mobil Anda. Sensor apa? Ya, sensor temperatur udara, sensor TPS, sensor tekanan udara, sensor ya segala macam sensor di mobil itu bisa bekerja kan semua diatur pakai komputer, ya. Nah, kalau mengganggu nanti idle-nya jadi tidak benar, mobilnya jadi tidak bisa langsam atau langsamnya bergetar. Waktu jalan di gasnya mesti dalam. Nah, seperti itu. Memang ada orang yang bisa merasakan, tapi ada orang yang tidak bisa merasakan padahal mengganggu, ya. Kadang-kadang kan ada orang yang memang sensitif bisa merasa mobil gua kok berat ya tarikannya ya. Ada juga orang yang nggak, ya asal mobil asal ngegelinding jalan aja ada yang seperti itu. Tetapi intinya adalah Anda belilah LED yang tidak storing, apalagi untuk mobil Honda. Honda itu agak sensitif kalau saya bilang, ya, terhadap elektronik itu sensitif, ya. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal teknologi pendinginan, ya. Teknologi pendinginan LED ini double Cooper PCB, bukan single Cooper. Ya, double Cooper PCB. Apa sih itu double Cooper ya? Ini 2 layer, batang tembaga di tengah. Sistemnya sudah generasi kedua. Kalau generasi pertama adalah sistem jepit. Bodi di tengah, PCB dijepit. Sedangkan kalau ini batangnya di tengah, casingnya di luar. Jadi sudah second generation. Kenapa sih tujuannya dia ada satu batang tembaga di tengah? Tujuannya adalah untuk menarik panas, ya, untuk membuang panas dari LED-nya. Nah, ada juga bertanya begini, Pak, LED ini bisa merusak mika lampu tidak? Saya jamin tidak bakal merusak mika lampu. Tidak bakal merusak, membuat mika lampu Anda menjadi kuning, pecah-pecah rambut, tidak bakal. Kenapa? Karena LED ini tidak panas. Wah, tadi si bos Jungki bilangnya panas, sekarang bilang tidak panas. Jadi begini pengertiannya. LED ini panas, tetapi panasnya adalah di dalam diri dia sendiri. Nah, panasnya di dalam diri dia sendiri yang harus dibuang. Panasnya tidak bisa merambat atau tidak bisa merusak mika lampu. Karena beda dengan halogen. Kalau halogen Anda nyalakan, mika lampu Anda akan panas. Tetapi LED ini tidak panas mika lampu Anda. Ya, panasnya di mana? Panasnya di dalam diri dia sendiri. Makanya kenapa ada kipas angin. Nah, versi yang terbaru ini upgrade kipas anginnya sudah high speed. Lebih cepat. Nah, lebih cepatnya ini kita ukur menggunakan alat yang namanya takometer. Banyak dong di online ya mendeskripsikan kipas anginnya 50.000 RPM, 20.000 RPM. Bener nggak? Ya, bener nggak? Kita harus buktikan dengan alat yang namanya takometer. Ya, nah versi ini kipas angin 10.000 RPM. Jadi kita sudah uji, udah high speed 10.000 RPM. Ya, kita tidak mau menipu Anda karena saya orang teknik. Kita harus menggunakan alat untuk membuktikan, gitu ya. Jadi bukannya berdasarkan katanya, bukan berdasarkan feeling, tetapi harus ada alat ukur. Makanya saya sendiri sebagai hobi lampu, saya bangun lab di rumah. Ya, nanti suatu saat akan kita tunjukkan lab saya di rumah, ya. Ya, labnya lab kecil-kecilan. Ya, saya lagi mau memenuhi dengan osiloskop segala macam. Jadi kita mau membuktikan bandwidth storingnya, ya, bagaimana, ya, filternya bagus atau tidak, gitu ya, supaya tidak storing itu, ya. Oke. Nah, syarat selanjutnya sebenarnya sih udah cukup ya. Bolam ini driverless, jadi tanpa driver. Jadi tinggal pasang di mobil, Mobilio RS, Brio RS, Yaris, Vios tinggal PNP saja. Tidak perlu Anda coak-coak atau apa, tutupnya bisa dipasang seperti originalnya karena tanpa driver yang tidak menyulitkan Anda untuk pasang. Tinggal colok soket saja, celep. Kalau begini nggak nyala, Anda tinggal balik, selesai. Ya, jadi sangat plug and play. Jadi tanpa ada kotak-kotak balas. Nah, ada orang lagi bilang, jangan beli LED yang tanpa balas katanya. Balas itu penting buat di LED. LED itu ya ada yang namanya driver. Jadi balas itu boleh dibilang kalau di LED itu namanya driver. Nah, driver LED ini di mana?
Ya, di mana? Jadi begini, LED itu berkembang terus, generasi 1, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, ya. Zaman dulu HID juga berkembang. Balas HID dulu segede-segede gaban, ya, kotak gede-gede. Makin teknologi berkembang, balas makin slim. Ya, benar nggak? Nah, LED itu kalau yang masih pakai balas itu teknologi jadul, teknologi lama. Ya, teknologi baru, balasnya di mana? Inside. Contohnya, Anda tahu laptop zaman dulu Anda beli. Chargernya segede batu bata, bro. Zaman sekarang laptop chargernya segede charger handphone. Kenapa? Karena ada teknologi yang berkembang. Spare part, IC, power, segala macam, silikon, kapasitor makin mengecil. Makanya kenapa sekarang ngomongnya bilang nano coating, nano. Bukan mikro lagi, tapi nano. Artinya apa nano? Makin kecil, lebih kecil dari mikro. Ya, ada teknologi gallium nitride, dulu silikon, ya, germanium, sekarang gallium. Jadi part itu makin kecil. Nah, driver ini di mana? Di dalam, inside. Kalau LED ini tidak ada driver, dia tidak bakal bisa nyala karena fungsi dari driver adalah untuk constant current, untuk step down, untuk menurunkan tegangan. Kenapa perlu diturunkan tegangannya? Karena tegangan mobil 12 volt, LED ini mungkin 6 volt. Makanya ada driver sebagai penurun tegangan, sebagai penstabil arus. Gitu. Ya. Jadi cukup reviewnya. Buat Anda yang mau order silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838. Ini di order buat Toyota Yaris, Toyota Vios, Honda Mobilio RS, Brio RS. Ya. Versi upgrade terbaru. Terima kasih. Oke ya, jadi udah kita packing. Saya tidak menerima COD ya, terus terang. Kalau Anda mau COD sebenarnya bisa Anda order di aplikasi Bukalapak ya. Kalau Anda mau lebih murah ya tanpa biaya admin, Anda bisa langsung transfer ke BCA saya. Intinya seperti itu. Nah, tapi kalau Anda ragu, Anda bisa order di Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Tapi Shopee ini opsi terakhir. Kenapa? Karena biaya adminnya gede ya. Suka ada potongan-potongan yang nggak jelas ya, jadi saya lebih menghindari Shopee. Kalau Anda mau di Tokopedia saja atau Bukalapak ya. Kalau Anda mau lebih murah tanpa biaya admin ya tentu Anda langsung transfer ke BCA saya. Nah, transfer ke BCA saya itu kita kasih free ongkir lagi untuk saat ini ya, free ongkir. Saya tidak tahu ke depannya free ongkir atau tidak. Nah, saya bisa langsung order melalui aplikasi. Jadi ini adalah orderan yang langsung menggunakan transfer BCA karena kodenya kita pakai JNT ya. Kalau ini sama, ini antar aja melalui Tokopedia, Paxel, Tokopedia juga kalau nggak salah. Nah ini ya, ini juga melalui transfer BCA nih ya. Kalau yang begini 2 set, kalau yang ini itu 1 set. Nah, saya bisa langsung order melalui aplikasi di handphone ya. Jadi ini saya tinggal drop ya, dan saya juga tahu kalau barang sudah sampai atau belum, kalau macet gimana ya, tracking yang nggak jalan karena setiap malam saya check-in ya. Jadi buat Anda nggak usah khawatir ya. Nah, tapi kalau Anda yang merasa ragu dengan saya ya Anda beli di Tokopedia, Bukalapak ya. Tokopedia saya dikenakan cas admin sekitar 30 sampai 40 ribu. Per tanggal 6 Juni katanya ada kenaikan. Tetapi pengumumannya bukan kenaikan, ada perubahan biaya layanan. Ya, artinya adalah naik pasti. Nggak mungkin biaya layanan turun ya. Seperti itu. Ya, jadi buat Anda yang merasa ragu order di saya, Anda bisa langsung Bukalapak, Tokopedia atau Shopee. Kalau Anda yakin Anda bisa langsung transfer BCA ya. Terserah Anda ya. Harga barang ini 1 jutaan. 1 jutaan. Kalau takut saya tidak kirim, harga cuma 1 juta, saya lebih rugi. Nama saya jadi jelek, tiap hari kita bisa mengirim 20-30 paket, bro. Ya. Jadi rugi, ya, rugi. Kalau saya menipu Anda gara-gara uang 1 juta. Selanjutnya saya tidak bisa dagang. Ya. Oke, tapi nggak masalah karena zaman sekarang zamannya marketplace, Anda bisa order di Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Jujur terus terang saya belum buka di Lazada karena ya menurut saya belum penting ya.
Ya di marketplace yang sudah terkenal saja lah ya. 0898 269 3838. Kenapa? Karena saya susah untuk mengelolanya, terlalu banyak ya, ribet. Oke, terima kasih.